Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ala na'maih, wassalatu wassalamu ala sayyidi anbiyaih wa ala alihi wa ashabihi wa hibaih. Qulu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala ta'ala fi kitabil karim, bismillahirrahmanirrahim. Qul inni abdullah ataniyal kitaba wa ja'alani nabiyya wa ja'alani mubarakan aynama kuntu wa awsani bis salati waz zakati ma dumtu hayya wa barram biwalidati wa lam yaj'alni jabbaran syaqiyya. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fil hadis alladzi rawahu Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, ma min mu'minin lahu abawani fayusbihu wa huwa muhsinun ilaihima illa fatahallahu lahu babaini minal jannah, wa fi riwayatin wa yusbihu wa huwa musiun ilaihima illa fatahallahu lahu babaini minan nar. Sadaqallahul azim wa sadaqar nabil karim, nahnu ala dzalika minasyahidin, amma ba'du. Al-mukarramun, para habaib, mata'anallah bituli hayatihim, para kiai, para ibu nyai, para sesepuh bini sepuh, para asatidzat, pejabat pemerintah dari Forkopimka Kecamatan Wonoayu, juga dari Desa Wonokalang, para pengurus Al-Khidmah, pengurus At-Thariqah, pengurus Nahdlatul Ulama, pengurus Jatman Kabupaten Sidoarjo, hadirin hadirat yang berbahagia. Nggak lupa Kiai Haji Al-Akhfilah, Kiai Haji Nurul Huda MPDI, buatan ini MPDI, para Aimatul Khususiyah, lupa juga belum disapa, Romo Kiai Haji Nawawi, Kiai Haji Ali, Kiai Haji Afifuddin MMM, Magister Manakib dan Maulid. Pak Camat, ngaji ceramah di Al-Khidmah itu ada pantunnya. Ikan sepat, ikan gabus, semakin cepat semakin. Setuju? Zaman PLT Pak Nur Ahmad Saifuddin itu wabub apa bupati nggih? Allah wabub nggih. Beliau dulu sering sekali hadir di acara Al-Khidmah. Yang saya ingat di Waru beliau pernah sambutan, kagum, heran, kaget dengan acara Al-Khidmah Thariqah Qadhiyah Naqsyabandiyah Utsmaniyah. Yang hadir di depan itu muda-muda semua. Di sini sebaliknya Pak Camat nggih, muda tahun 62. Para hadirin, sebentar saja nggih. Sahabat Abi Umamah Al-Bahili radhiyallahu taala anhu meriwayatkan sebuah hadis bahwa Rasulullah SAW ditanya oleh salah seorang sahabat. Niki kok jadi bahasa Indonesia niki? Kesetrum Pak Camat niki lah. Ditanya, kadung, fa'in kadungo fatrusno. Kata para sahabat, ya Rasulullah, ma haqqul walidain ala waladihima. Ya Rasulullah, kewajiban anak kepada kedua orang tuanya itu apa? Pertanyaannya seperti itu, kewajiban anak kepada kedua orang tua. Tapi Rasulullah SAW tidak menjawab to the point, tidak menjawab pertanyaan itu sesuai dengan jawaban yang diharapkan oleh si penanya. Dalam bahasa balaghah, beliau membelokkan pertanyaan itu dengan jawaban yang sangat tinggi, yang luar biasa. Dan itu jawaban yang sangat indah dalam kitab Johar Al-Maknun.
Karena ada jawaban yang lebih bagus, lebih hebat seandainya jawaban itu sesuai dengan pertanyaan tadi. Pertanyaannya adalah, ya Rasulullah, apa kewajiban anak kepada kedua orang tuanya? Jawaban Rasulullah, huma jannatuka wa naruk. Kedua orang tuamu adalah penentu surga atau neraka kamu di akhirat nanti. Penentu surga dan neraka. Satu. Yang kedua sama. Ada seorang sahabat datang kepada Rasulullah SAW bertanya, matur, ya Rasulullah, innali umman ana matiyatu ala dhuhri. Ya Rasulullah, saya itu punya ibu sampun sepuh, sudah tua sekali, sudah tidak bisa apa-apa. Kalau kemana-mana, ingin kemana saya gendong. Tak gendong. Kemana-mana saya gendong. Wala asrifu an hawaji, seumur hidup saya tidak pernah bermuka masam. Saya selalu tersenyum di hadapan ibu saya, meskipun ibu saya kadang menjengkelkan. Apalagi saya membuang muka, tidak pernah. Saya selalu senyum di hadapan ibu saya. Wa arudu ilaihi kasbi, semua gaji yang saya dapatkan ya Rasulullah, bayaran saya yang harian, yang mingguan, yang bulanan, begitu saya terima langsung saya berikan 100% kepada ibu saya. Wonten sing ngoten niku. Loh. Berarti putrane boten niku. Fahal jazaituha, pertanyaan itu ya Rasulullah, apa yang saya lakukan gendong ibu, selalu bermuka manis di hadapan ibu meskipun ibu kadang menjengkelkan karena sudah sepuh, sudah pikun, dan semua gaji saya berikan kepada ibu saya, apakah itu cukup sebagai terima kasih saya kepada ibu saya, sebagai bakti saya, sebagai birrul walidain kepada ibu saya? Apa kata Rasulullah? La wala bizafratin wahidatin, tidak cukup nak. Jangankan berterima kasih untuk semua yang pernah dilakukan oleh ibu kamu kepada kamu, untuk bayar satu tetes keringat ibu kamu saja tidak cukup itu semua. Satu tetes keringat. Jangan bayangkan. 5 kata sahabat, ya Rasulullah, nopo kok bisa? Kan sudah semua hidup saya khidmahkan, saya baktikan untuk ibu saya. Li'annaha kanat takhdubuka wa hiya tuhibbu hayatak. Karena kedua orang tua kamu, terutama ibu kamu, melayani kamu, membimbing, mendidik, membesarkan kamu sampai besar. Kamu dalam keadaan sakit diriwayat seperti itu, berharap ibu kamu itu kamu sehat, besar dan sukses. Setuju? Podo duwe anak ini ki, sama-sama punya anak. Sedangkan kamu nak merawat ibu kamu itu, di dalam hati kamu terbersit. Kapan yo? Sudah bertahun-tahun ini. Jangan salah, kalau gadah rencang, punya teman, ngapunten Ustad, luar biasa pandainya alimnya. Alumni dari luar negeri, bahkan bahasa Arab, bahasa Inggris bisa semuanya. Orang tuanya meninggal, saya takziah ke rumahnya, sekeluarga itu ternyata bertahun-tahun sakitnya orang tuanya itu, ternyata ayah orang tuanya meninggal itu lego malah. Na'udzubillah tsumma na'udzubillah. Itu fakta, itu real, bukan terjadi pada zaman Rasulullah, tapi terjadi pada zaman sekarang. Makanya apa yang dilakukan sahabat itu, kata Rasulullah, tidak ada apa-apanya. Para jamaah, para hadirin, malam hari ini melalui jamaah al-khidmah yang didirikan oleh Hadratus Syekh Romo Ki Haji Ahmad As-Shalih Al-Saki radhiyallahu taala anhu, kita sedang belajar berterima kasih kepada kedua orang tua kita lewat majelis ini. Yang pertama, kita berdoa mendoakan kedua orang tua kita lewat majelis ini. Tidak disebut Ustadz ayah kami, ayah saya, ibu saya almarhum, sibah buyut nenek saya, sama. Ayah saya sudah almarhum, apalagi kakek nenek dari ayah dari ibu juga tidak disebut. Tapi Imam Malik, Imam Abu Hanifah, Imam Ahmad bin Hambal, 3 imam mujtahid mutlak ini sepakat, meskipun tidak disebut namanya, asalkan keluarganya hadir di tempat itu, doa-doa itu pasti sampai kepada beliau-beliau. Percaya?
Yang tidak percaya silahkan berangkat duluan. Bawa nomor WA saya, tahun depan kalau tidak datang kirimannya, mana Ustadz kok gak datang kirimannya. Ngapunten, yang saya tahu malam hari ini ada pun di Yai Huda Gus Huda, ada 7 majelis Al-Khidmah yang saya tahu saja di sini di Pondok Pesantren Raudhatul Hufadz, Kecamatan Kediri, Kabupaten Tabanan, Bali. Majelis yang sama seperti ini. Kemudian ketiga di Lamongan, di kampung di Desa Bakalan Pule, Kecamatan Tikung, Lamongan. Kemudian di Gresik di 2 tempat, di Sukorejo, Kecamatan Kebomas Gresik, dan di Desa Kebon Dalem, Menganti Gresik. Di Jakarta di Masjid Al-Munawwaroh, Masjid Keramat Induk Jakarta. Di Jawa Tengah sedang berlangsung juga haul dalam rangka menghauli Habib Muhammad bin Habib Syekh bin Ahmad bin Abdullah Bafaqih, putra dari Habib Syekh Boto Putih Habib. Dihauli di Gerobogan semalam pada malam hari ini. Hafal Ustaz? Hafal, tak hafalkan. Kebetulan pernah hadis di beberapa majelis itu kecuali yang di Jawa Tengah. Ini bukan tentang saya pernah hadir atau tidak. Yang ingin saya sampaikan adalah insya Allah doa-doa untuk Sultanil Aulia Syekh Abdul Qadir Jilani, untuk pendiri Al-Khidmah Hadratul Syekh Romo Ki Haji Ahmad As-Solih Al-Saki, untuk Romo Hadratul Syekh Muhammad Withan Al-Saki dan para wali-wali songo, sudah cukup beliau-beliau itu. Ngapunten, malam ini kita tidak dari ini, bahkan majlis ini malam ini tidak ada 6 majlis yang lain yang kirim doa untuk beliau-beliau. Permasalahannya itu, kalau halam ini kita tidak hadir di sini, terus siapa yang akan kirim kepada beliau-beliau, kepada kedua orang tua kita, kepada keluarga kita dan kakek nenek kita? Siapa yang akan berkirim doa kepada beliau-beliau itu kalau kita tidak hadir? Jadi majelis yang luar biasa, majelis pada malam hari ini. Dari perspektif, dari sudut pandang tasawuf seperti itu, dari sudut pandang Pak Camat lain lagi. Seperti yang beliau sudah sampaikan tadi, ini saling melengkapi. Itu yang pertama, itu yang luar biasa. Jadi Al-Khidmah salah satunya dibuat oleh Hadratul Syekh dalam rangka seperti ini. Belajar menjadi orang-orang soleh. Orang tuanya sudah meninggal, kapan mau gendong? Kalau tidak berkirim doa seperti ini, jangan buka Muqaddimah kitab Iklil itu loh, buku Iklil. Ada hadis yang tidak ada harokatnya, baca terjemahnya dalam rangka itu. Kirim doa itu, acara majlis-majlis seperti ini. Yang kedua, kita bersama-sama lewat tadi kotak yang diberikan itu loh, kotak yang keliling, kita bersodakoh. Sepertinya sodakoh yang kita berikan 100.000 tadi itu 1.000. Coba dilihat, ada tidak yang 100.000? Paling Pak Camat tok tadi itu. Yang 2.000 jenengan berikan. Sodakoh itu daripada sedikit tidak ikhlas, lebih baik banyak tapi ikhlas. Yang jenengan berikan tadi itu bukan hanya untuk jenengan pahalanya yang sampai kepada jenengan, bukan. Jenengan berikan 10.000, jenengan berikan 20.000, 20.000, 10.000 itu jenengan dapat utuh pahalanya dan juga dapat utuh sampai kepada beliau-beliau kedua orang tua kita. Ini hal yang luar biasa. Urun boten, jenengan urunan tidak majelis niki? Boten. Paling sing urunan tiang Dusun Wonoboyo, Kecamatan Desa Wonokalang, Kecamatan Wonoayu, Kabupaten Wonowarjo paling. Wono-wono. Paling siniku, yang lain termasuk saya datang ke sini ya nggak bawa apa-apa, datang malah dapat nasi bungkus, nanti dapat talaman, gitu gratis sampai kepada mereka hadiah yang kita kirimkan itu. Ini para ulama ahli hadis, ulama ahli fikih sepakat. Imam sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu menyampaikan hadis. Sebuah pertanyaan lagi daripada sahabat ditulis dalam Sahih Bukhari bab janaiz. Sahih Muslim menulis hadis ini, diriwayatkan kata beliau riwayat Sayyidah Aisyah. Dalam kitab Muhadzab Imam Nawawi juga menyebutkan bab awso. Rasulullah SAW ditanya dan hadis ini sahih. Ya Rasulullah, kalau kami kirim hadiah
sodako, hadiah fatihah, hadiah doa, apakah sampai kepada beliau-beliau keluarga saya Rasulullah? Dijawab Rasulullah, na'am yasil thawabuha, sampai kepada mereka-mereka. Kalau ada yang berkata bahwa itu tidak sampai, dan anehnya yang mengatakan tidak sampai itu seringkali menyebut pendapatnya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, gurunya Syekh Ibnul Qayyim Al-Jauziyah, berkata bahwa pahala itu tidak sampai. Salah, tidak. Syekh Ibnul Qayyim Al-Jauziyah dalam kitab Fatawinya mengatakan bahwa fatwa Ibnu Taimiyah sampai doa-doa itu, sampai hadiah-hadiah itu sampai kepada mereka. Dalam kitab fatwa beliau. Jadi kalau ada yang mengatakan itu tidak sampai, ngopinya kurang jauh hari itu, pulangnya kurang pagi berarti. Apa yang dibacakan, ada yang disampaikan, apa yang kita baca, siapapun yang membaca, majelis apapun, bukan hanya Al-Hidmah, pasti sampai kepada mereka-mereka. Kalau kita mengadakan sendiri, angel. Habis berapa banyak anggarannya, tinggal datang, tinggal lunggu. Apa yang Yai Huda, apa yang beliau lakukan, tenaga, pikiran, materi, itu sama dengan apa yang jenengan datang, yang jenengan dapatkan itu sama yang didapatkan oleh Yai Huda dan lingkungan di mana majlis ini diadakan. Jadi sekali lagi ini adalah majlis yang luar biasa. Dalam kitab I'anatul Talibin, kurang 3 menit setengah. Sudah sejam setengah nih. Dalam kitab I'anatul Talibin, Sayyid Abu Bakar Shatto juz 2 menulis bahwa arwahul mu'minin, arwah kedua orang tua kita, arwah saudara-saudara kita itu fi kulli lailatin, setiap malam niku fi sama idun, di langit yang biru niku loh, duduk tengah-tenguk teng beriku mereka itu, wa taqifu bihadai buyutiha, beliau-beliau itu setiap malam duduk di langit pertama yang warna biru persis di atas rumah jenengan. Para arwah itu persis di atas rumah-rumah mereka. Kemudian mereka berkata, menyampaikan kata-kata dengan kata-kata kalimat yang sangat memelas. Wahai keluargaku, wahai istriku, wahai kerabatku, wahai anak-anakku, wahai orang-orang yang sekarang menempati rumahku, wahai orang-orang yang memakai pakaianku, wahai orang-orang yang membagi hartaku, tidak adakah di antara kalian sekarang yang lupa, tidak adakah di antara kalian yang ingat kepada kami, tidak adakah yang sayang kepada kami yang sekarang sudah sekian tahun berada di penjara yang sangat kuat, tengpundi tengkuran. Al-Imam Nawawi, muridnya Imam Syafi'i langsung, rencangipun Imam Ar-Rafi'i, usia 43 tahun wafat. Sampai hari ini beliau sudah 800 tahun di dalam kuburnya. Imam Syafi'i radhiyallahu ta'ala anhu wafat 53 tahun, sampai hari ini sudah 1200 tahun di dalam kubur beliau. Kalau beliau-beliau kuburannya pasti beliau orang-orang soleh. Imam Syafi'i bahkan dawuh Romo Yasrori, beliau itu wali kutub di akhir hayatnya. Meskipun cuma 103 hari, karena beliau orang-orang soleh, karena beliau wali-wali Allah, pasti kuburannya adalah raudhatun min riyadil jannah. Pertanyaannya itu, bagaimana dengan kuburan kita semua nantinya? Bagaimana kuburan keluarga kita yang sudah meninggalkan kita 3 tahun, 5 tahun, 10 tahun, 20 tahun yang lalu? Apakah riyadun min riyadil jannah? Apakah pertemanan dari pertemanan surga? Atau ngapunten hufratun muhratun niron? Apakah jadi lubang dari lubangnya neraka? Tanda tanya besar. Oleh karena itu, karena semuanya misteri, kewajiban kita yang masih hidup, keluarganya adalah belajar menjadi soleh dengan rajin menghadiri majelis-majelis seperti ini. Mudah-mudahan kita diberikan kesehatan dan panjang umur oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan jembar rezekinya, jembar waktunya, sehingga aktif menghadiri majelis-majelis baik seperti ini. Mentari senja mulai tenggelam, hujan turun mulai runtuh. Ceramah saya tutup dengan salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.